Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa da'a bi da'wati wa man jahada fi sabilillah ila yaumil. Saudaraku yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Al-Qur'an di mana saja berada. Yang pertama adalah kita selalu menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang banyak, rasa syukur yang menjadikan kita mampu membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuatan takwa itulah kita akan mampu untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah agar kalian pandai bersyukur. Karena kemampuan takwa itulah yang menjadikan kita untuk lebih banyak menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Dan kemampuan tentu dalam menjauhi segala kesungguhan dan keseriusan dalam menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan syukur itu kita mampu juga menunjukkan sebagai hamba-hamba yang menunjukkan banyaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, karena amat sedikit di antara hamba-hamba yang bersyukur, kecuali mereka yang bertakwa, memiliki kekuatan, ketaatan, kemampuan dan atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan terlimpah kepada uswah kita, teladan kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, juga keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk memahami atau mengulang kembali tentang makna lain dari suratul Fatihah, karena surat ini yang sering kita baca, yang sering tentu akrab bagi setiap hamba Allah Ta'ala, orang-orang beriman, paling tidak 17 kali minimal surat ini baca bagi mereka yang menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat ini seakan menjadi sebuah kekuatan utama bagi silahul mukmin, menjadi senjata bagi orang-orang beriman, yang menjadikan seorang beriman itu tidak akan pernah putus hubungan komunikasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan surat ini menjadi jembatan dalam berkomunikasi antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialognya seorang hamba kepada Allah Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi yang panjang, nanti saya akan bacakan. Begitu juga surat Al-Fatihah ini menghubungkan tidak hanya sekedar pemahaman, tapi menghubungkan dalam ketundukan, kepatuhan, serta amal ibadahnya, perjuangannya, keikhlasannya kepada orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dahulu, sebagaimana menjadi bagian dari nikmat itu dalam ungkapan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang telah Engkau berikan nikmat. Begitu juga sebuah ungkapan hubungan komunikasi itu tidak menjadikan dia itu kesombongan kepada hamba yang lain, karena surat Al-Fatihah juga mengajari kepada kita tentang ibadah itu amat terkait dengan ibadah jama'i, sehingga nuansa yang dibangun dalam surat Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu sebuah komunikasi secara jama'i dengan orang-orang saleh lain, dengan orang beriman lain, dalam munajat kepada Allah SWT, dan menggantungkan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Fatihah ini seakan-akan menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dalam komunikasinya, dalam hubungannya kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk mengulang-ulang kembali, untuk menjadikan Al-Fatihah sebagai zikir harian bagi kita, sebagai sebuah zikir harian, sebagai wirdul yaum, sebagai zikir harian bagi seorang yang beriman kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengaruh takdir dari surat Al-Fatihah itu akan mampu memberikan sebuah kejelasan dalam mengaplikasikan atau mewujudkan ketundukannya kepada Allah Ta'ala, khususnya dalam ibadah mahdhah sehari-hari maupun ghairu mahdhah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, jadi dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk melihat sisi lain dari tasawur Al-Fatihah. Tasawur Al-Fatihah. Saya sengaja menggunakan kata tasawur, itu sebenarnya senada dengan kata surat. Jadi kalau kita menyebut surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, itu sebenarnya tasawur, gambaran, pengetahuan. Jadi surat itu, surah itu adalah ya tasawur. Jadi ilmu, pengetahuan atau gambaran atau ya gambaran umum atau penjelasan tentang ya isi kandungan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Termasuk di surat Al-Fatihah adalah gambaran atau penjelasan tentang atau isi kandungan dalam surat Al-Fatihah. Begitu juga makna dari tasawur ini adalah untuk memperjelas bahwa ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika kita berkomunikasi kepada Allah Ta'ala dengan surat Al-Fatihah, dengan wasilah sarana hubungannya kepada Allah Ta'ala itu dengan surat Al-Fatihah, maka paling tidak tasawur yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, gambaran umum yang ada dalam pikiran kita itu akan membimbing kita, mengarahkan pada ibadah kepada Allah Ta'ala, pada komunikasi kepada Allah Ta'ala itu dengan baik dan jelas. Seiring dengan bertambahnya kedekatan kita dalam tasawur di dalam surat Al-Fatihah ini akan memberikan sebuah ya kekuatan tersendiri bagi kita, sehingga surat Al-Fatihah menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk terus berhubungan kepada Allah Ta'ala dalam komunikasi serang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sisi lain dari surat Al-Fatihah. Baik, tentu surat Al-Fatihah ini tidak asing bagi kita tentunya ya. Banyak nama-nama disebutkan dalam surat Al-Fatihah atau kandungan keagungan dari surat Al-Fatihah ini. Jadi ada beberapa surat, termasuk surat Al-Fatihah, ada lain yang semirip dengan surat lain seperti surat Al-Ikhlas. Itu disebut surat Al-Fatihah atau disebut surat Al-Ikhlas karena biasanya satu surat itu disebut namanya mengambil dari ayat di dalam atau salah satu ayat dalam surat tersebut. Ya, atau mengambil tentang kisah dan disebutkan berkali-kali dalam surat tersebut seperti surat Al-Baqarah karena itu adalah kisah tentang sapi betina, atau surat-surat lain surat Al-Fil dan seterusnya itu disebut dengan karena dalam surat tersebut ada ayat yang menggunakan redaksi atau menyebutkan kata Al-Fil dan seterusnya. Tetapi surat Al-Fatihah juga surat Al-Ikhlas tidak kita temukan kata Al-Fatihah di dalam surat tersebut. Ini salah satu sisi dari tentang makna atau hikmah lain surat tersebut itu yang hendak disampaikan secara khusus. Rasulullah SAW menyebut ini sebagai surat Al-Fatihah, atau sebagian besar ulama mengenalkan yang paling masyhur surat ini sebagai surat Al-Fatihah agar makna ini dimengerti bagian dari tujuan utama dalam surat tersebut. Ya. Begitu juga saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT dalam tasawur Al-Fatihah ini tentang keagungan, urgensi lain atau tujuan utama atau makna lain atau keutamaan dari surat Al-Fatihah tentu ya banyak disebutkan dalam dalil, diantaranya adalah bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan ya kepada umat ini satu surat yang sangat agung. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwari fil Qur'an. Jadi sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Kemudian sahabat bertanya, surat apakah itu wahai Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai seterusnya Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya. Baik, begitu juga dalam ayat Allah Ta'ala menyebutkan walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anil azim.
Dalam surat Al-Hijr ayat ke-87 itu Allah berfirman tentang menjelaskan tentang sisi lain dari keagungan surat Al-Fatihah itu. Allah menyebutkan sebagai walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Jadi, dan sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang sangat agung. Ya. Yang dimaksud dengan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang atau sabarul mathani adalah surat Al-Fatihah. Dinamakan Al-Mathani karena seringnya dibaca berulang-ulang. Itu otomatis sudah barang tentu ini berulang-ulang bagi mereka yang menjaga Al-Quran 5 kali minimal dan paling tidak minimal 17 kali surat ini dibaca. Begitu juga di dalam pesan lain Rasulullah SAW menjelaskan walladzi nafsi biyadi ma unzila fit taurati wala fil injili wala fil zaburi wala fil furqani mithluha inna sab'ul mathani wal qur'anul azim alladzi u'tiyatu. Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, tidaklah Allah menurunkan yang sebanding dengannya, yaitu dengan surat Al-Fatihah itu, baik di dalam Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Furqan. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, Sabanul Mathani dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Saudara yang dicintai karena Allah SWT. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang keutamaan dari surah Al-Fatihah karena ini sudah sangat sering kita mendengarkan dan sudah tentu kita semua juga sudah mengetahui tentang sisi lain dari keagungan surat Al-Fatihah itu, bahkan keutamaannya sehingga Al-Fatihah ini tidak asing bagi kita gitu. Tapi saya ingin memberikan sebuah makna lain dari surat Al-Fatihah yang mudah-mudahan akan meluruskan cara pandang kita dalam membenarkan bagaimana kita berkomunikasi kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita membenarkan dalam mewujudkan sebuah amal keseharian dalam kehidupan ini, sehingga Al-Fatihah betul-betul menjadi manhaj hidup atau manhajul hayah dalam kehidupan kita, sehingga Al-Fatihah itu pun memberikan obat dari setiap sebuah penyakit-penyakit dalam diri kita, bahkan dalam umat ini. Baik, saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, ada satu makna lain yang ingin saya awali dari tasawur gambaran umum tentang surat Al-Fatihah ini, bahwa disebut surat Al-Fatihah yang paling terkenal ya karena makna surat Al-Fatihah ada disebut sebagai makna tersurat, ada makna tersirat. Makna tersurat tentu karena ia menjadi pembuka urutan mushaf Al-Quran. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam ilmu ulumul Quran itu, bahwa surat Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama adalah secara gelondongan langsung, kemudian baru tahap kedua secara berurutan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian diperintahkan untuk ketika dibukukan, dimushafkan dalam mushaf itu diperintahkan untuk mengurutkan, dan surat Al-Fatihah diletakkan di urutan yang pertama. Begitulah awal aslinya surat Al-Fatihah itu secara gelondongan 13 juz itu urutannya begitu ya, dari Allah SWT. Jadi itu makna tersuratnya karena dia sebagai pembuka. Maka definisi Al-Fatihah adalah pembuka, membuka urutan Al-Fatihah dan membuka semua makna-makna kalau kita memahami dalam makna secara tersirat, karena ia menjadi kunci pembuka berbagai makna semua surat di dalam Al-Quran. Misalnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, maka yang kita minta hidayah yang paling agung, paling utama, nikmat hidayah yang paling utama dalam kehidupan ini adalah Al-Quran. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, dijelaskan dalam ayat berikutnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk yang disebut hudan di situ adalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan begitu juga di ayat lain dijelaskan makna hidayah yang sesungguhnya yang kita minta adalah agar Al-Quran itu membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga makna tersirat bahwa Al-Quran surat Al-Fatihah adalah menjadi kunci pembuka berbagai makna semua surat-surat dalam Al-Quran. Contoh misalnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Jadi bukanlah orang-orang yang telah bukan orang-orang yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Itu tergambar dalam surat berikutnya. Siapa itu yang makdubi? Yaitu mereka adalah para orang-orang Yahudi yang dijelaskan panjang lebar Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah. Waladhdallin, orang tersesat, golongan tersesat dijelaskan dalam surat Al-Imran dan seterusnya. Nah, begitu juga ketika kita menjelaskan tentang suratul ladzina an'amta 'alaihim, jadi jalannya orang-orang telah Kau berikan nikmat, itu mereka adalah orang-orang yang hudal lil muttaqin, yaitu mereka yang mendapat petunjuk para orang-orang muttaqin, yaitu minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT. Jadi itu yang membuka pertama, kunci pembuka ketika kita seakan-akan surat Al-Quran, surat Al-Fatihah ini menjadi kunci dari setiap surat-surat yang kita baca. Maka ketika surat apapun atau ayat apapun, ketika kita membaca dalam surat tersebut, itu tidak terlepas dari penjelasan apa yang sudah kita baca dalam surat Al-Fatihah. Kira-kira begitu tentang makna tersirat. Ini yang menjadikan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, khususnya dalam surat, kemudian dilanjutkan dengan sunnah membaca surat berikutnya atau ayat berikutnya selain Al-Fatihah, itu akan memberikan kekuatan tersendiri dan sebuah komunikasi yang sangat kuat kepada Allah Ta'ala dalam zikirnya, khususnya dalam sholat, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT. Yang berikutnya, tasawur berikutnya yang ingin kita buka dalam samudra pemahaman surat Al-Fatihah adalah, ini saya tidak membahas tafsirnya secara dalam, secara ayat per ayat dan seterusnya, tapi kita ingin membuka gambaran umum tentang surat Al-Fatihah, sisi lain dari samudra makna yang tersirat khususnya dalam surat Al-Fatihah tersebut. Kalau kita membaca surat-surat dalam Al-Quran atau keseluruhan Al-Quran itu sesungguhnya membahas pokok-pokok pembahasan yang tidak terlepas dari 3 hal, ya, yang memberikan pelajaran kepada kita pada 3 aspek, yaitu akidah, ibadah, dan manhajul hayah. Jadi semua kandungan dalam surat atau keseluruhan Al-Quran itu memberikan penjelasan kepada kita tentang menjelaskan kepada kita atau meluruskan tasyawur pemahaman kita, penjelasan pengetahuan kepada kita tentang akidah, ibadah, dan manhajul hayah, bagaimana tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran itu. Yang pertama akidah, ya. Dan surat Al-Fatihah mencakup ketiganya, baik itu akidah, ibadah, maupun manhajul hayah atau panduan hidup bagi manusia, yang keseluruhannya ketiga aspek ini telah teringkas secara jelas, secara indah, ya, terangkum secara indah di dalam surat Al-Fatihah, baik aspek akidahnya, ibadahnya, maupun manhajul hayahnya, sehingga terbuka, tidak sudah terbuka cakrawala pemahaman kita secara fikri, tapi juga akan meluruskan pemahaman akidah kita, atau bahkan membersihkan jiwa kita untuk terus berada dalam jalan apa yang kita minta, ihdinas shiratal mustaqim, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun manhajul hayat atau pedoman hidup kita yang dikehendaki oleh Allah SWT. Yang pertama, aspek pertama, pokok bahasan pertama dalam keseluruhan Al-Quran maupun dalam secara khusus dalam surat Al-Fatihah itu adalah berbicara tentang siapa yang kita imani. Maka surat Al-Fatihah mengenalkan itu. Siapa sesungguhnya yang kita imani? Ya. Maka pertama yang dikenalkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah secara khusus dan kesemua di dalam surat-surat berikutnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu adalah ma'rifatullah. Allah mengenalkan tentang zatnya dalam ayat yang sangat pendek, dalam surat yang sangat lengkap dalam surat Al-Fatihah, tentang aspek akidah, siapa yang kita imani. Itu Allah yang dijelaskan. Yang apa? Yang Ar-Rahman dan Rahim. Allah yang tidak pernah lepas dalam diri manusia. Allah yang tidak akan mungkin bisa hilang dalam diri manusia, karena manusia semua yang diciptakan Allah memiliki fitrah tentang ketuhanan. Fitrah tentang ketuhanan. Meskipun manusia mencoba untuk mengotori atau
mengotori fitrahnya, tetapi ketika manusia itu sangat terjepit dan tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan Allah Ta'ala, maka fitrahnya akan memanggil. Artinya bahwa sesungguhnya manusia tidak bisa lepas dari aspek keyakinan akidah kepada zat yang maha agung, yang maha kuat. Hanya saja sebagai manusia karena fitrahnya tertutup atau imannya tidak terbuka, maka banyak manusia itu menyeleweng atau tidak lurus keimanannya, sehingga dia meyakini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai Tuhan. Tapi yang perlu diperjelas dalam awal surat Al-Fatihah itu mengingatkan kepada kita tentang fitrah manusia menghamba kepada zat yang maha agung. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah aspek pentingnya mengenalkan Allah Ta'ala pertama, agar nanti akan meluruskan ibadahnya kepada siapa dia beribadah. Maka Allah mengenalkan pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Jadi Al-Quran menyuruh kepada akidah yang benar berdasarkan fondasi yang lurus. Fondasi itulah, kekuatan itu telah dibangun oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah di awal ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu aspek pertama tentang akidah. Nah, bisa terlihat ya slide saya? Bisa, Ustaz. Ya, oke. Terlihat, Ustaz. Saya agak mudah menjelaskan. Yang kedua adalah ibadah. Jadi pokok bahasan Al-Quran secara umum dan khususnya surat Al-Fatihah itu berbicara tentang ibadah. Sebagaimana lanjutan ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ibadah sebagai ibadah. Jadi ketika benar atau lurus akidahnya, ya, sesuai dengan apa yang dikenalkan oleh Allah Ta'ala tentang zat yang maha agung, yang maha Rahman dan Rahim dan seterusnya di awal surat itu, maka pemahaman yang lurus itu terhadap akidah itu akan menjadi fondasi, menjadi sebuah sebuah bekalan utama untuk meluruskan ibadah kepada zat yang benar. Jadi bagaimana cara mengabdi kepada yang kita imani, maka Allah mengajarkan kepada kita dengan sebuah ajaran sangat indah, dengan sebuah kalimat yang sangat pendek dan indah, tetapi syarat akan kemurnian ibadah. Ya, tidak bertele-tele. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah hakikat tentang keikhlasan. Itulah hakikat tentang ubudiyah. Ya. Dan itu tidak akan mungkin benar dalam iyyaka na'budu maupun iyyaka nasta'in ketika ia tidak mengenal pada zat yang diibadahi dengan benar. Berarti faktor utama pertama akidah tadi tentang pengenalan kepada Allah Ta'ala itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, itu akan menentukan dia beribadah kepada siapa, kepada zat seperti apa yang dia diimani itu. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan meluruskan bagaimana cara mengabdi kepada Allah Ta'ala sesuai dengan ibadah, sesuai dengan akidah yang benar. Begitu juga dalam surat-surat lain. Di surat Al-Fatihah ini secara indah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara mengabdi kepada yang kita imani. Maka Al-Quran menyerukan ibadah yang benar, yang sahih, dan juga menegakkan syiar-syiar Islam secara benar dalam mengimplementasikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalkan ibadah yang benar itu akan mampu mengkomunikasi dengan indah seorang hamba yang benar dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, bahwa ibadah itu tidak sekedar ibadah mahdhah secara khusus, tapi juga ibadah ghair mahdhah, maka keseluruhan dalam makna kehidupannya itu tidak terlepas dalam mensinergikan antara komunikasi seorang hamba itu kepada dirinya sendiri, maka pentingnya ma'rifatul nafs atau ma'rifatul insan. Jadi seakan-akan ada ungkapan seseorang tidak akan kenal kepada Tuhannya kalau dia tidak kenal kepada dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu, komunikasi atau hubungan yang baik kepada dirinya itu akan memberikan pengaruh yang kuat dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berkali-kali menyampaikan dalam Al-Quran itu bagaimana seseorang itu
untuk mengenal Allah Ta'ala itu pentingnya juga mengenal dirinya, bahkan alam semesta ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Akan aku tunjukkan tentang kebesaran Allah Ta'ala di segenap ufuk jagat raya ini, bahkan dalam diri kalian sendiri. Begitu juga dalam ayat lain Allah katakan, wa fi anfusihim afala tubsirun, dalam diri kamu apakah kamu tidak memperhatikan? Maka komunikasi dengan dirinya, dengan kekuatan sabar, dengan nafsunya, jiwanya, dengan dengan pergolakan jiwa manusia itu, dengan nafsu itu, dengan sabar, tentunya dengan sabar. Begitu juga komunikasi baik kepada Allah dengan sholat. Maka itu menjadi kekuatan, dua kekuatan dalam ibadah, ya, yaitu sabar dan sholat. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Yang beriman, memohon, mintalah bantuan kepada Allah Ta'ala, mintalah bantuan dengan sabar dan sholat. Sabar artinya komunikasi, mengelola, memanage nafsunya, memanage jiwanya. Karena itulah kelebihan manusia dibanding makhluk lain, Allah berikan nafs. Wa nafsi wa masawwaha fa alhama fujuraha wa taqwa. Karena dengan nafsu itulah manusia bisa mengelola bumi ini. Jadi bukan perintahnya bukan mengebiri nafsu, tapi perintah agama, Allah turunkan agama itu dalam rangka untuk menjadi bekalan bagi manusia untuk mengelola nafsunya, agar nafsunya berjalan sesuai dengan arahan Allah Ta'ala, agar nafsunya berjalan sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tabiat nafsu itu adalah mengarah kepada keburukan. Wa ma ubairu nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Maka perlu juga sebuah bekalan untuk apa? Untuk memanage, mengelola nafsu. Nah, pengelolaan yang baik adalah ketika orang itu memiliki bekal sabar. Nah, sabar pun akhirnya sabar apa? Itu diciptakan Allah Ta'ala, diberikan kepada manusia. Allah tidak memberikan sabar itu kepada makhluk lain. Binatang tidak butuh sabar karena binatang sepenuhnya hidup tunduk kepada insting, ya, insting kehewaniannya. Itu juga malaikat sepenuhnya tunduk mengabdi kepada Allah Ta'ala karena tidak ada yang perlu disabari dalam hidupnya ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka nafsu Allah ciptakan kepada manusia. Nah, oleh karena itu Allah ciptakan pula sabar. Jadi agar manusia bisa mengelola nafsunya. Nah, oleh karena itu dengan sabar itulah tidak sekedar sebagai bekalan untuk mengelola nafsu, sabar juga menjadi syarat memasuki surga Allah SWT. Mereka yang sukses mengelola nafsunya ketika di dunia. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, kata Allah. Yang disambut adalah mereka yang bersabar ketika di dunia dalam mengelola, berkomunikasi dengan nafsunya ketika di dunia. Nah, dengan Allah bagaimana? Dengan sholat. Allah berikan Allah berikan hadiah sholat kepada manusia. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Itulah makna ibadah yang sesungguhnya dalam konteks manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi Al-Quran menyerukan ibadah yang sahih dan menegakkan syiar Islam itu. Nah, itu makna dari ibadah yang terkandung dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu pokok bahasan kedua secara umum Al-Quran atau secara khusus surat Al-Fatihah mengajari kepada kita tentang manhajul haya. Jadi Allah tidak sekedar mengajari mengenalkan dirinya zat sebagai zat yang agung, mengenalkan dirinya zatnya itu, tapi juga tidak sekedar memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah SWT dan merealisasikan dalam ibadah secara ghairu mahdhah untuk menegakkan syariat Islam tanpa sebuah panduan. Itu sesuatu yang zalim tentunya. Maka Allah juga yang berikutnya mengajari kepada kita tentang panduan yang benar. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia ya untuk mengimplementasikan ibadah itu dengan baik ketika manusia itu tidak mampu dalam ibadahnya itu karena dengan alasan tidak memiliki panduan. Itu bukan alasan yang benar. Maka Allah agar manusia tidak punya alasan nanti untuk menghadapi pertanggungjawaban, Allah pun memberikan sebuah manhaj. Maka menurunkan risalahnya Al-Quran dan Islam sebagai penyempurna. Allah berikan Al-Quran kepada manusia, yaitu sebagai manhajul hayah. Dan itulah yang kita minta dalam sisi lain dari kandungan makna ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jadi panduan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya manusia itu memohon setiap waktu, setiap saat agar manusia itu terbimbing dengan panduan itu. Karena Al-Qur'an berisi panduan hidup yang menyeluruh dan sempurna, yang kamil mutakamil dalam semua aspek kehidupan. Ya, yang sampai menjadi manusia-manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka hakikat surat Al-Fatihah juga hakikat kesyukuran dalam ungkapan keseluruhan ayat-ayatnya itu, sehingga ungkapannya adalah suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan sebagai orang yang kufur yang disebutkan sebagai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sisi lain dari makna atau pokok bahasan tentang surat Al-Fatihah dalam tasawur kita menempatkan surat Al-Fatihah sebagai silahul mukmin, sebagai senjata bagi orang mukmin, khususnya adalah dalam kita mengambil pelajaran ketika surat ini menjadi wirdul yaum, menjadi wirid harian kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kekuatan Al-Fatihah itu betul-betul terasa dalam kehidupan kita. Baik, yang berikutnya gambaran umum dari aspek nilai-nilai Al-Quran yang diajarkan dalam surat Al-Fatihah khususnya. Ya. Baik, yang ada mushaf di sekitarnya bisa dibuka surat Al-Fatihah ya, biar nanti, karena ini slide saya tidak saya lengkapi, tadi ngetiknya barusan tadi agak terburu-buru ya. Jadi bisa dibuka surat Al-Fatihah, silakan Abdul. Yang bawa mungkin bisa dibuka di HP-nya surat Al-Fatihah. Ya, kita lihat satu persatu ayatnya. Jadi setiap ayat dalam surat Al-Fatihah itu mengajari tentang nilai-nilai yang sangat agung. Ya, satu persatu. Baik, saudaraku yang saya cintakan Allah SWT. Baik, gambaran umum tentang nilai Al-Quran secara khusus nilai di dalam surat Al-Fatihah mengajari kepada kita. Yang pertama, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya kita mengambil pendapat yang umumnya ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Karena hampir semua mushaf kalau kita buka, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ya ayat pertama gitu. Ya. Tentang perbedaan apakah dia masuk dalam surat Al-Fatihah, kita nggak usah masuk di dalam wilayah itu. Cukup kita secara umum bahwa Al-Fatihah itu ya masuk dalam ayat yang pertama. Jadi ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, secara umum nilai yang diajarkan kepada kita adalah tentang bagaimana agar kita itu setiap waktu, setiap saat meluruskan niat kita. Ya. Niat itu tidak sekedar amal yang ikhlas hanya kepada Allah Ta'ala, tetapi niat adalah kekuatan tersendiri dalam setiap memulai amal, bahkan menjaga amal, bahkan menghasilkan amal. Itu niat. Maka niat terkait dengan ikhlas, niat terkait dengan ihsan, niat terkait dengan natijah hasil dari amal itu sendiri, baik awal dalam pelaksanaan maupun dalam hasil akhir dari amal. Orang yang ikhlas, apapun hasilnya akan indah. Karena bukan hasil berapa jumlahnya yang dikejar, tetapi adalah amal itu terjaga dengan baik sampai akhir dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama itu mengajari kepada kita tentang ikhlas sunniyah, tentang lurusnya niat. Termasuk dalam lurusnya niat adalah kekuatan motivasi. Saya contohkan begini. Ketika itu sudah menjadi sebuah pemahaman kita secara umum. Ketika seorang itu mengangkat sesuatu nggak kuat, begitu kita baca Bismillah itu seakan-akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Begitu juga ketika nggak begitu aja nggak kuat gitu. Begitu membaca Bismillahirrahmanirrahim seakan-akan itu menjadi energi tersendiri dalam melakukan amal perbuatan. Ya. Begitu juga niat adalah sesuatu yang menjadikan kita itu meyakini bahwa amal itu adalah baik, sekaligus meyakini tentang menghadirkan husnudzon billah, bahwa amal itu akan memberikan sebuah anugerah keridhaan dari Allah SWT. Oleh karena itu lafaz basmalah selalu diajarkan kepada kita untuk dipakai dalam beberapa amal khusus. Misalkan ketika kita itu mau melangkah keluar rumah, mau pergi, Bismillahirrahmanirrahim,
Nah, begitu juga ketika kita ketika menghadapi sesuatu yang kekhawatiran, di dalam setiap amal kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, itu tentang Bismillah. Baik, ini sampai jam berapa saya? Ini masih ada satu slide lagi. Afan, sampai jam berapa saya? 5 menit lagi, Ustaz. Berapa? 5 menit lagi, Ustaz. 5 menit lagi. Baik, Iya. saya singkat aja ya. Jadi kalau misalkan ada pertemuan lagi, nanti kita bahas satu persatu setiap ayat. Itu ayat pertama ya. Baik, nanti rahasianya di mana? Nanti kita bahas di waktu tertentu aja. Nah, apa korelasi antara meluruskan niat dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Yang pasti bahwa Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan kepada kita tentang meluruskan niat. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin membangun kepada kita tentang kehidupan rasa cinta, khususnya rasa cinta kepada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa cinta itu dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua menjadi indah kalau sudah cinta menjadi awal dari setiap amal. Ya. Oleh karena itu bahkan dalam kacamata zahir manusia ketika dia menghadapi sesuatu yang buruk, yang berat, maka tidak ada, ketika dia berangkat dari cinta, maka tidak ada sesuatu yang tidak indah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajar kepada kita ketika kita menghadapi atau ketika dalam kesulitan atau menghadapi sebuah kegalauan, katakanlah Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ketika kita mendapatkan sebuah sesuatu yang baik, yang kita rasakan baik, dan secara umum manusia menyebutkan itu adalah sesuatu baik, maka ucapkanlah Alhamdulillahirabbil. Jadi Alhamdulillah itu sesuatu yang baik. Alhamdulillah ala kulli hal, sesuatu yang tidak baik dalam kacamata zahir. Tapi bagi orang yang berangkat dari cinta kepada Allah Ta'ala, maka itu menjadi sesuatu yang indah. Gitu. Oleh karena itu, cinta ini harus kita bangun, tidak hanya sekedar cinta kepada Allah Ta'ala, tapi cinta kepada amal-amal yang mendekatkan diri kepada atau menghadirkan cinta Allah SWT dalam amal tersebut. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Pantas dalam sebuah hadis disebutkan tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan, karena betapa luar biasanya tahmid itu menghadirkan sebuah kekuatan, tidak hanya kekuatan komunikasi, hubungan cintanya, rindunya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, bahkan cintanya untuk melakukan setiap amal perbuatan kebaikan. Sesuatu yang berangkat dari cinta, maka sesuatu akan menjadi ringan dan indah. Entah itu tilawah Quran, entah itu sholat malam, entah itu jihad di jalan Allah, dan semua akan menjadi ringan dan indah ketika berangkat dari cinta. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang ketiga adalah Alhamdulillah Ar-Rahmanur Rahim. Ya. Jadi mengajar kepada kita tentang rasa harap yang sangat indah, tetapi saya tidak membahas korelasi kenapa Ar-Rahmanur Rahim diulang. Ini pengulangan yang kedua ya, setelah menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanur Rahim. Tapi intinya sama, yaitu agar kita itu teringat kepada sesuatu yang kita pelihara setiap saat, setiap waktu, ada rasa harap atau roja. Pertama niat, kedua hub, cinta, yang ketiga adalah roja kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat satu-satunya yang harus kita hadirkan roja kepadanya. Itu rasa harap hanya kepada Allah Ta'ala. Rasa harap yang tidak akan pernah habisnya yang diberikan kepada Allah Ta'ala. Rahman dan Rahimnya. Jangankan kepada orang yang beriman, kepada semua hambanya pun itu rahmatnya Allah Ta'ala tidak akan pernah putus. Jadi qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu rasa harap. Begitu juga Allah katakan innallaha latifun bil ibad. Allah sangat maha lembut kepada seluruh hambanya. Kalau kepada hambanya saja itu Allah maha lembut, maha baik, apalagi kepada orang yang beriman, apalagi kepada orang yang tidak pernah memutus hubungannya dalam komunikasinya kepada Allah Ta'ala, khususnya ketika wirdul yaum dan khususnya wirdul sholat, dalam salat. Ini memelihara rasa harap. Yang keempat, setelah Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin, yaitu menguatkan rasa takut atau al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, dialah pemilik kepada hari pembalasan. Ya, rasa takut inilah akan menjadikan seorang itu
memelihara dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin dekat, semakin khusyuk. Jadi rasa takut kepada Allah Ta'ala itu amat berbeda kepada rasa takut seorang kepada makhluk. Kalau seseorang itu takut kepada makhluk itu akan menjauh, tetapi kalau seseorang hamba takut kepada Allah Ta'ala itu justru semakin khusyuk. Ini yang dimaksud dengan Maliki Yaumiddin, sehingga memberikan sebuah kekuatan tersendiri untuk selalu menjaga dan memelihara serta meningkatkan amalnya kepada Allah Ta'ala. Sehingga sifat pertama nanti akan dijelaskan kepada Allah Ta'ala, rasa takut ini dalam imannya kepada gaib, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib di surat berikutnya. Baik, yang kelima adalah setelah Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi esensi dari surat Al-Fatihah salah satunya adalah sebagai syifa, jadi sebagai obat. Al-Fatihah adalah obat, meruqyah, mengobati, khususnya adalah obat kejiwaan. Nah, di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sisi lain ayat ini tidak akan membahas tentang ayatnya, tetapi sisi lain dari nilai yang kita ambil adalah mengobati penyakit riya dan takabur. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, maka tersingkirlah segala bentuk riya, karena kita hanya ikhlas kepada Allah Ta'ala. Na'budu, ya, hanya kepadamu lah kepada Allah Ta'ala. Dan juga nasta'in, akan menghilang rasa takabur, karena sesungguhnya ketika kita bisa beramal, ketika kita bisa terjaga dari kemaksiatan, itu berangkat dari khusyuk, karena betul-betul bantuan nasta'in, bantuan dari Allah Ta'ala, karena rahmat dari Allah Ta'ala, bukan karena kemampuan ilmu kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuatnya fisik kita dan seterusnya, tapi karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di dalam makna surat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu yang berikutnya adalah gambaran nilai Al-Quran setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Itu Al-Quran mengajar kepada kita, memberikan syifa kepada kita, obat untuk mengobati segala penyakit subuhat. Subuhat itu kerancuan dalam berpikir. Maka ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, pentingnya di sini tentang pengetahuan dan tentang gambaran yang jelas tentang jalan hidup itu. Sehingga tidak ada lagi subuhat fikriyah dalam diri kita karena jauhnya dari kebodohan dan kesesatan. Lalu yang berikutnya saya singkat saja, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi mengobati penyakit keputusasaan. Artinya segala sesuatu yang menghalang kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala itu karena kita tidak pernah melihat sisi lain dari hidayah Allah Ta'ala. Nikmat terbesar yang Allah berikan adalah iman. Nikmat terbesar adalah jalan yang lurus. Nikmat terbesar adalah Islam itu sendiri. Maka Siratal Mustaqim itu secara umum para ulama mentafsirkan adalah dinul Islam. Sesungguhnya syahwat itulah yang menjauhkan kita dari Islam. Syahwat itulah yang menjauhkan kita dari keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Maka keputusasaan itu harus hilang dalam diri kita ketika kita menyadari betapa nikmat Allah Ta'ala yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ketika kita menjalani hidup ini di bawah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmat itu bukan nikmat yang kita rasakan sendiri, tapi nikmat yang terus berlanjut, juga nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang dipilih, yaitu suratul ladzina an'amta 'alaihim. Itu maksudnya adalah minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berikutnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu syifa surat Al-Fatihah mengobati kita tentang penyakit kelupaan dan kebutaan. Ya, sesungguhnya bukan karena Al-Maghdub itu dimurkai, bukan karena mereka tidak tahu, justru Bani Israel, Yahudi, mereka adalah sangat orang golongan sangat mengetahui itu, tapi mereka melupakan. Wala takunu kalladzina nasu fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, begitu juga orang-orang Nasrani, mereka tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir tentang ketuhanan yang benar, tentang ibadah yang benar. Nah, ini mengobati tentang penyakit kelupaan dan kebutaan. Bukan buta matanya, tapi buta hatinya, buta pikirannya. Baik, yang berikutnya maka kita diperintahkan ketika membaca surat Al-Fatihah, karena inti dari surat Al-Fatihah ibadah dan doa hubungan kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk menutup surat Al-Fatihah dengan amin. Maka kabulkan ya Allah. Inilah pentingnya
doa dalam kehidupan seorang hamba, dalam komunikasinya kepada Allah Ta'ala, sekaligus dalam bagaimana mengimplementasikan amal-amal ibadahnya secara umum. Gitu. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena waktunya terbatas. Mungkin pada kesempatan kita akan kaji lagi. Yang terakhir, bahwa surat Al-Fatihah nilai yang bisa kita ambil adalah membuka komunikasi kepada Allah Ta'ala, dan itu disebut surat Al-Fatihah. Jadi membuka komunikasi kepada Allah Ta'ala, surat Al-Fatihah menjadi widul yaum untuk memulai kepada kita, sehingga makna membuka komunikasi kepada Allah Ta'ala ini akan terus berlanjut ya ketika kita melanjutkan dengan surat-surat lain, khususnya dalam ketika kita di dalam sholat gitu ya, maka akan menjadi indah ketika kita melanjutkan dengan surat-surat lain, sehingga komunikasi kepada Allah Ta'ala akan lebih memiliki sebuah asar yang kuat. Begitu juga membuka untuk membangun kesatuan umat, karena sesungguhnya surat Al-Fatihah itu mengajari kepada kita bahwa makna jama'i yang diajarkan surat Al-Fatihah. Tidak ada makna di dalam surat Al-Fatihah itu, dalam ayatnya itu tentang makna fardi. Semua memberikan sebuah pelajaran tentang jami. Meskipun ketika sholat itu fardi sendiri, itu nggak boleh mengubah redaksi ayatnya dengan lafaz itu dengan lafaz sendiri, tetapi juga harus tetap makna jama'i. Begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentang tasawur sisi lain dari surat Al-Fatihah, sehingga mudah-mudahan akan memberikan cakrawala tersebut bagi kita tentang kekuatan surat Al-Fatihah itu menjadi sebuah kekuatan besar dalam rangka membimbing kita, dan khususnya adalah dia menjadi sebuah sarana untuk menghadirkan taufik Allah Ta'ala, kemudahan dari Allah Ta'ala kepada kita dalam menjalankan amal ibadah. Karena seberat apapun akan menjadi mudah ketika Allah hadirkan taufik dalam hidup kita. Begitu juga sekecil apapun, semudah apapun, sesungguhnya akan amat sulit ketika Allah tidak memberikan taufiknya kepada kita. Itulah yang kita minta dalam doa utama dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Baik hidayah fitriyah maupun hidayah akliyah maupun hidayah hidayah robaniyah atau hidayah syariah dan hidayah lain yang di dalam tafsir Syekh Zuhaili itu menjelaskan panjang lebar tentang makna hidayah yang diminta dalam surat Al-Fatihah tersebut. Allah alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekonjol khair, Ustaz Rusmanto. Ini mohon maaf saya ambil alih Budi karena sinyalnya kurang stabil. Sekali lagi sekonjol khair Ustaz Rusmanto untuk penyampaian materi terkait surat Al-Fatihah. Banyak sekali tadi poin-poin yang bisa kita dapatkan. Berhubung juga dengan keterbatasan waktu ya, di sesi tanya jawab mungkin barangkali dari peserta satu atau dua pertanyaan dipersilahkan, monggo bisa langsung diaktifkan saja mikrofonnya yang ingin bertanya. Ada? Monggo dari peserta Asmaran ya, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung diaktifkan saja mikrofonnya. Kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksa. Ya, kalau nggak ya. Kita tunggu beberapa saat kali ada. Okay. Atau ada menambahkan, karena ini sifatnya adalah sharing. Oh iya, ya boleh. Kalau ada yang ingin menambahkan juga dari yang lain mungkin monggo. Ustaz Hasib? Ya, tanya. Monggo Ustaz. Tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya nih, Rusmanto. Kira-kira bagaimana kiat kedengeran ya? Ya. Bagaimana caranya kita itu ketika misalnya pada saat membaca Al-Quran gitu, itu kita bisa kemudian mentadaburinya gitu ya. Kadang-kadang kan ketika kita membaca itu kita ngejar target
bacaan gitu loh. Sehingga kadang-kadang mentadaburinya lewat gitu. Padahal kan kita mungkin sudah membaca berulang kali gitu loh. Ya, mentadaburinya kan seringkali ntar gitu loh gitu. Nah itu kira-kira mungkin kiatnya itu bagaimana gitu. Artinya supaya ketika membaca kemudian kita tidak lewat begitu saja mentadaburi ayat-ayat yang sudah kita baca gitu. Atau tadi itu jadi apakah mentadaburi ayat yang kita baca atau kita mungkin menjadwalkan waktu tertentu untuk mentadaburi ayat-ayat barangkali secara terurut sistematis begitu ya. Mungkin gitu status mantau. Baik. Ya. Baik, pertanyaan bagus. Terima kasih Pak Arif. Jadi dalam interaksi dengan Al-Quran itu ada beberapa kiat ya. Yang pertama ada sifatnya tilawah ta'abudi, itu biasanya kadang ngejar target. Dan itu dicontohkan, tentu bahkan diperintahkan kan. Rasulullah memerintahkan bacalah Al-Quran, iqra'un fi kulli syahrin dalam 1 bulan. Berarti ada istilah one day one juz. Terus aspek tilawah, aspek tilawah target gitu. Bacalah Al-Quran dalam 1 pekan, dalam 3 hari minimal ya, dan seterusnya itu dihatamkan. Itu tilawah ta'abudi. Ya. Itu target, mengejar target. Dan itu sisi lain dari interaksi kepada Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya, sekaligus diperintahkan. Tapi ada sisi lain kadang dengan kondisi situasi yang berbeda, kita juga diperintahkan untuk tadabur. Jadi tilawah ta'abudi diperintahkan, tadabur juga diperintahkan. Misalnya ya dicontohkan oleh para salaf saleh membaca 1 ayat saja itu berulang-ulang, itu bagian dari tadabur. Jadi menggabungkan antara tilawah dalam makna tadabur dengan tilawah dalam makna ta'abudi gitu. Nah, misalkan baca Al-Fatihah dilanjutkan dengan 1 ayat saja, tapi ayat itu diulang-ulang 1 ayat itu. Ya. Dan mungkin bisa jadi 1 ayat itu kalau disamakan waktunya mungkin bisa 1 juz kalau dibaca secara berulang-ulang dalam waktu yang kurang lebih misalnya 50 menit dan seterusnya. Itu dalam aspek tadaburi. Dan itu adalah salah satu lain dari pintu awal dari seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quran dan diperintahkan. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkarul albab. Jadi Al-Quran ini tidak akan mampu berfungsi sebagai sebuah manhajul hayat pada hidup kalau ia tidak ditadaburi, dan hanya bisa ditadaburi bagi mereka yang orang-orang memiliki akal pikiran. Maka berkali-kali Al-Quran pun mengajarkan kepada kita tentang tilawah membaca dalam aspek tafakur gitu. Yaitu menghubungkan, mengkorelasikan antara apa yang dibaca dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Maka Al-Quran selalu menyampaikan afala ta'qilun, afala tadzakarun dan seterusnya. Ya. Jadi kiatnya ya kita di sisi lain perlu juga tadabur, artinya mengkaji. Mengkaji berarti dalam aspek tadarus itu juga perintahkan. Berarti mengkaji seperti ini kan kita mengkaji gitu. Misalkan mengkaji surat Al-Fatihah ini tadarus bentuknya gitu. Ada juga tilawah dalam arti ta'abudi atau menggabungkan antara ta'abudi dengan tadaburi. Ya. Misal oleh karena itu dalam Al-Qur'an selalu dengan kata tilawah itu lebih banyak. Itu maknanya sebenarnya adalah tadabur fil ibadah. Jadi tadabur dalam ibadah. Misalnya utsluna fi kitabillahi wa aqimus shalah. Bacalah kata tilawah, bacalah dalam Al-Qur'an ini dan tegakkan salat. Jadi di dalam salat itu diperintahkan tilawah. Tapi ketika dalam aspek sisi syuur, perasaan, Al-Quran juga memberikan peluang itu, karena fitrah manusia kan senang dengan seni, ya kan Pak gitu, senang dengan seni dan fitrahnya suka dengan seni. Al-Quran juga memberikan peluang itu. Maka ada redaksi Al-Quran menggunakan kata iqra Quran atau bacalah Al-Quran dan seterusnya. Itu aspek dari skill membaca gitu. Qiraah membaca untuk dinikmati secara syuur, bukan secara akli tapi secara syuur gitu. Ya. Nah, aspek tadabur itu dalam aspek
ya akal dan hati. Tetapi kalau qiraah lebih pada makna syuur, perasaan, dinikmati keindahannya. Ya. Dan itu salah satu mukjizat Al-Quran gitu. Tidak hanya manusia yang menikmati, bahkan jin, sekali malaikat juga, bahkan makhluk lain itu menikmati aspek qiraahnya. Gitu. Ya. Tetapi kan bukan itu saja, yang sesungguhnya paling utama adalah tadabbur dalam arti berjuang di jalan Allah Ta'ala dengan seluruh potensi yang dia miliki. Itu makna tadabbur yang sesungguhnya, itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mungkin, jadi kita mencari aspek tertentu. Kadang-kadang satu ayat perlu dikaji, itu aspek tadabbur atau aspek tadarus secara bersama-sama. Allah alam bisawab. Insyaallah. Cukup Ustaz Hasib? Jadi kalau misalnya kita ngapalin itu kan kadang biar mudah lihat ayatnya, artinya gitu ya. Itu sudah termasuk tadabbur juga ya, karena ya betul, tadabbur juga bagian dari tadabbur. Sehingga makanya kenapa menghafal menjadi penting, karena itu salah satu cara, atau menghafal bukan tujuan, tapi menghafal adalah sarana untuk mencapai pada tujuan. Tadi tujuan tilawah ta'abudi, tujuan tadabbur dan seterusnya. Jadi itu sangat bagus sekali, dengan bahkan tidak hanya sekedar artinya, mengkaji dulu, membaca tafsirnya, atau hadir dalam majelis tadabbur, majelis tafsir, dan itu bagian dari sebelum kita menghafal. Makanya itu juga dipakai oleh para sahabat. Jadi dalam menghafal mereka tidak seperti kita gitu. Mereka menghafalnya 10 ayat dipelajari kan gitu. Ya. Enggak banyak-banyak, bukan target banyaknya. Makanya bagi kita yang mungkin bukan sebagai alasan, tapi sebagai sebuah strategi dalam dalam interaksi dengan Al-Quran. Kalau sudah usia lanjut ya cukuplah, nggak usah mulu-mulu harus 30 juz gitu hafal. Cukup mungkin 30 saja, tapi berulang-ulang yang baik, atau tambah dengan surat-surat pilihan gitu. Tingkatkan kalau sudah hafal, ya untuk memudahkan hafal dipelajari satu ayat, 2 ayat dan seterusnya baru dihafal, sehingga kebayang maknanya, itu dapat semuanya gitu. Gitu Pak. Gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Cukup Ustaz Hasib? Ya, cukup. Terjawab ya, alhamdulillah, masya Allah. Sangat banyak kita di tips-tips yang disampaikan Ustaz Rusmanto, cuman karena waktu yang membatasi kita, jadi mungkin dicukupkan Ustaz Rusmanto untuk sesi malam hari ini. Ya, nanti kalau kita insya Allah dilanjut. Mungkin nanti dilanjutkan dalam tadi nilai surat Al-Fatihah itu harus satu persatu tadi. Ya. Oh begitu ya, insya Allah di kasmaran berikutnya nanti kita agendakan kembali. Sebelum kita ke penutupan, ini ada sedikit pengumuman buat peserta kasmaran ya. Update donasi wakaf pembebasan tanah kampus Quran Insan Mulia sampai dengan hari ini sudah terkumpul di angka 975.549.989. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh donatur. Kami masih membutuhkan banyak orang-orang baik lagi untuk menjadi agen kebaikan, dan mari ambil proyek jangka panjang ini dengan mengirimkan donasi ke rekening donasi di BNI Syariah di nomor 0900999100 atas nama Kampus Quran Insan Mulia, atau lewat crowdfunding kitabisa.com ya, di slash-nya di milenial, L-nya satu semua, bangun kampus, milenial bangun kampus. Itu sedikit pengumuman sebelum kita tutup. Dan baik, sebelum kita tutup mungkin Ustaz Rusmanto ada kalimat penutup? Monggo Ustaz. Nggak ada. Cukup ya. Oke. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di malam Jumat ini, malam yang semoga Allah berkahi, dan agenda kasmaran bisa terus kita istiqomahkan di setiap pekannya, insya Allah. Ditunggu saja nanti pengumuman-pengumuman untuk agenda-agenda kasmaran di pekan-pekan berikutnya. Kita tutup agenda kasmaran di Kamis malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran khair Ustaz Rusmanto dan seluruh peserta kasmaran. Saya mewakili seluruh segenap petugas ya dalam agenda kasmaran hari ini mohon undur diri dan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang mengenakan atau kurang nyaman dalam agenda kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.